Dan salah satu kesayangan MHN Najib. Iya. Kala itu. Tapi asistennya Pak Kaya. Iya. Ini jadi luar biasa bahwa saya nggak akan menimbulkan diskusi hari ini, tapi barangkali Pak Profesor UMY, kita tidak hanya berdiri di sini saja, nanti dengan Mas Kuntoro Chandra Batra kita akan berkolaborasi. Insya Allah tahun depan kita akan gagas dari hari ini mau bikin proyek psikologi soal kooperasi. Sebelumnya kooperasi kita itu ada apa sih gitu. Dulu ada banyak artis yang ngomong keberhasilan tapi korupsinya juga luar biasa, sejarahnya kayak apa. Itu perlu di satu pameran dan ke masyarakat kebudayaan. Itu barangkali nanti biar satu kolaborasi bersama. Nanti ada para perupa, ada para penyair dan guru besar. Hari besok insya Allah kita akan mengundang guru besar lagi. Mungkin kalau ada waktunya Prof. Baikuni kita nanti jadi ada banyak guru besar. Yang anggota Koseta juga banyak guru besar. Nanti Mas Yudi, Mas Kuntoro kita masukkan di grup WAG. Jadi tambah ada Prof. Minto, ada Prof. Santio, ada Prof. Yudi, Prof. Baik, ada juga jadi Prof. Purwo. Jadi semua nanti kita menjadi kolaborasi dan teman-teman Kadin juga ada di Koseta. Jadi barangkali kolaborasi apa yang kita mandatkan bahwa gerakan kebudayaan ini menjadi salah satu titik utama untuk bagaimana kita membangun dalam konteks pemikiran kritis semua itu terus kita jaga. Mungkin itu dari saya, tapi kalau ada closing dari Prof. Sampai kapanpun akan selalu relevan ya. Karena yang pertama, karena itu akan selalu menjadi sebuah diskursus sosial. Sudah diskursnya bagus-bagus, tadi ditanyakan untuk Mbak Mini apa sih adil itu? Adil itu pembagian harus sama rata sesuai dengan kebutuhan. Bahkan sudah ada penelitian daya dukung dan daya tampung. FS-nya sudah bagus di detail engineering design-nya sudah dibuat sedemikian rupa, tetap saja bisa jadi tidak adil. Karena apa? Tidak adilnya itu karena memang penerimanya bisa jadi mempunyai kepentingan yang lain atau siapa yang memberi. Dan jadi kita kadang-kadang kan dalam pemerintah ada pemerintahan itu kan ada yang pro dan kontra gitu ya. Jadi walaupun sudah dibikin tidak adil atau adil ya suka-suka orang ya pengennya untuk memberontak ya berontak aja. Gitu. Jadi kadang-kadang kata social justice ini menjadi bias ketika ada kepentingan-kepentingan disikapinya dengan kepentingan-kepentingan. Kemudian ada yang mengatasnamakan ada perubahan-perubahan. Nah perubahan-perubahan ini kita menjadi berpola ya. Karena kepemimpinan itu biasanya kalau cuma satu kali itu kan dianggap memalukan, pasti dua kali ya. Nah celakanya kalau yang satu kali bercoba-coba dievaluasi 5 tahun kemudian ketika sama pemerintahnya pasti bagus karena masih pemerintahan yang sama. Nah jebloknya adalah ketika pemerintahan yang berikutnya yang waduh saya butuh bayar utang lah yang harusnya utangnya itu utang yang terakhir, tapi karena jebloknya sekarang ngomong kan sekarang kita kiri loh kayak gitu. Nah itu makanya social justice sampai kapanpun akan jadi pembicaraan kita. Nah, terus kemudian tentang kesejahteraan. Kalau teorinya ini kan kesejahteraan itu terjangkauan pendidikan dan kesehatan. Sehingga di mana-mana sekarang ini lagi ramai semua kabupaten membangun rumah sakit umum daerah RSUD. Saya terima pekerjaan RSUD di mana-mana di beberapa kabupaten bahkan dari kota yang barat menelpon saya untuk studi amdal, maksud saya amdalis. Sehingga saya merasakan sulit. Pak Kafet ya? Kenapa? Seperti Pak Prof. Kafet dulu. Oh betul, Pak Kafet mengarang buku tapi bukan nyusun. Oh. Kalau saya nyusun, saya nyusun Pak Kafet. Iya, Pak Kafet mengarang bukunya dan mengajarkan, tapi tidak nyusun. Kalau saya nyusun dan mengajar. Tapi belajar juga di Pak Kafet. Tapi saya belum bisa mengajar. Terus
beberapa daerah, dan ketika saya ke daerah itu ya daerah yang betul-betul yang pelosok. Menurut saya itu MG, dormitory MG juga saya kerjakan Pak. Biar selesai itu. Nah itu, jadi apa ya? Memang karena saya juga bagiannya sosial, saya walaupun di lingkungan tapi saya antropologi. Jadi saya selalu kajian sosialnya, sehingga betul-betul saya wawancara ke masyarakat itu ya itu yang mereka rasakan. Saya yang menangkap kalau mereka itu condong pada partai apa ya udah dirinya pasti akan bagus ketika dirinya itu enggak. Sementara kalau kami ini kan netral ya, saya peneliti ini nggak bisa condong ke masyarakat yang manapun. Jadi terkait dengan social justice ini bagaimana kita sejahtera, memang kita kembali pada Muhammad Hatta, soko guru, soko guru ekonomi itu kan yang operasi gitu. Nah itu maka saya selalu sekali ketika ini ada operasi seperti ini. Nah cuman kita operasi seniman ya. Saya nggak tahu apakah di beberapa daerah di seluruh Indonesia itu juga ada koseta-koseta yang lain. Belum oke. Nah berarti kalau misalnya kita sukseskan dulu di kita, sehingga nanti kita bisa aktif ke tempat lain menularkan. Karena di setiap provinsi kan pasti ada seniman ya. Karena kan ada dinas kebudayaan, ada balai, ada apa itu taman budaya. Itu pasti ada seniman-seniman. Jadi itu. Jadi yang usulan saya yang menyangkut koseta. Jadi kita perbagus koseta ini supaya menjadi contoh bagi provinsi yang lain. Ini kita koseta ini Yogyakarta kan ini ya. Karena saya Sleman ya, Bapak kan Jogja. Jadi cuman kepengurusannya kan dari satu tidak tentang kewilayahan. Nah itu kewilayahan itu juga mempengaruhi social justice. Selain kepentingan kan teritorial kan, nah seperti itu orang bisa ngomong tidak adil. Karena masalah teritorial itu banyak sekali. Kalau kita mengupas social justice itu banyak sekali, pasti tidak cukup waktunya. Jadi dari saya itu saja hanya sekedar komentar sedikit, dan supaya koseta kita ini bagus, bisa menginspirasi provinsi yang lain. Nah tentunya nanti akan rajin-rajin Pak Sisuk ini untuk menonton tentang koseta terus kita monggo